Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah yang didesain natural di simpang jalan. Kayak apa rumahnya? Yuk kita kenalan sama arsiteknya. Assalamualaikum, halo, saya dengan Aryo dari studio Joe & Bo. Selamat datang di rumah Kalana House. Ya tetangga, kali ini kita ngobrol bareng arsitek. Dan sekarang kita udah bareng dengan Mas Aryo dari Joe & Bo Studio. Joe & Bo Studio. Wih, kita sekarang lagi di proyek apa nih Mas? Sekarang kita lagi ada di proyek Kalana House. Jadi rumah ini tuh dibangun di perumahan tua ya, perumahan lama. Bisa dibilang yang tinggal di sini tuh mungkin udah 50 tahun ada kali ya. Jadi karena memang perumahan di sini tuh perumahan yang padat ya. Tadi mereka regenerasi sampai akhirnya kebutuhan ruang tuh makin gede. Jadi akhirnya rumah-rumah di sini tuh bisa dibilang tambah maju, tambah naik gitu. Jadi challenge-nya tuh itu sih untuk project rumah ini gitu. Jadi gimana caranya rumah ini bisa tetap aman secara GSB, secara fungsi gitu, tetap dapat mencukupi kebutuhan kliennya gitu. Gitu sih Mas. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap, kalau misalnya perumahan terlalu banyak yang maju, terlalu jadinya kelihatan ini ya, kelihatan sempit, kelihatan penuh gitu ya. Betul. Untuk area jalannya. Ditambah lagi kebayangan kalau fasadnya sama-sama maju ketemu gitu ya. Mungkin jendela ketemu jendela mungkin agak awkward, aneh, dan ditambah pasti masalah di perumahan seperti ini tuh tiang listrik ya. Sangat mengganggu lah, apalagi kalau rumah bangunannya pe depan, kebayangkan bahaya gitu. Jadi si kabelnya sama rumah nempel. Bahkan mungkin bagian di sini ada yang kabelnya udah nyentuh rumahnya kali, bagian depan rumahnya gitu, kurang lebih gitu sih. Oke, itu kaitannya dengan estetika dan safety juga ya. Betul. Nah, sekarang kita mau kenalan sama rumahnya nih. Jadi rumahnya berdiri di atas lahan seluas berapa atau bangunannya berapa nih? Untuk Kalana House sendiri, luas tanah itu di 120 meter persegi dengan muka itu lebar 8, panjang ke belakang 15. Nah, untuk luas bangunan sendiri sekitar 170 meter persegi. 170. 3 lantai. 3 lantai? 3 lantai. Betul. Tapi dari sini kayak 2 lantai, Mas. Iya, jadi memang tadi karena ini di perumahan padat penduduk dan tiang listrik dan kabelnya ini agak semrawut ya. Kita bikin lebih humble lah, nggak usah terlalu kelihatan 3 lantai dari depan gitu. Jadi dari depan tuh kelihatan hanya 2 lantai, tapi sebenarnya 3 lantai. Gitu. Kelihatannya dari mana kalau 3 lantainya? Kelihatan dari samping dan dari belakang. Itu jelas. Kita lihat dari samping ya, biar kebayang. Jadi ini seperti saya bilang di awal tadi ya, posisinya ada di simpang jalan ya, atau di hook lah. Nah, gimana nih Mas tantangannya ngedesain rumah di simpang jalan kayak gini? Kalau tantangannya sih pastinya ini ya perizinan ya, karena ini kan emang jalanan umum gitu ya, ditambah ini tuh tadinya tanah, lahan terbuka. Jadi mungkin buat sebagian tetangga, mereka terbiasa terbuka gitu ya, maksudnya tiba-tiba jadi bangunan tinggi. Jadi emang waktu itu perizinan, tapi alhamdulillah daerah sini orangnya welcome dengan orang baru gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Cuman itu paling ketika bangun ada kayak sempat longsor gitu bagian pondasi sampingnya gitu, karena emang hujan gede, badai, waktu itu belum dibikin pondasi. Sama ini juga sih, kabel-kabel ya, kalau kita bawa barang, ready mix mau dateng gitu ya biasanya. Oh iya, kalau dari sini kelihatan tinggi 3 lantai dan nggak ada kabel-kabelnya Mas ya? Alhamdulillah. Nah, jadi apa nih challenge-nya nih untuk rumah yang ada di simpang kayak gini? Jadi perbatasan jalan. kalau rumah hook tuh memang challenge-nya tuh kan udah pasti mukanya 2 ya, lalu dilaluin sama mobil dan kendaraan tuh 2 sisi ya, dari depan dan dari samping. Itu challenge-nya biasanya kan kalau rumah orang tuh pengennya bangunan tuh pasti maksimal gitu, dihabisin sampai samping. Jadi mereka biasa taman kalau nggak cuma di depan, sama belakang. Nah, ini jadinya kita harus ngambil 1 meter mundur ke dalam gitu, buat ada gang dulu nih. Jadi biar rumah yang di dalam tuh nggak berisik Mas, ketika ada mobil, motor, lewat kendaraan. Jadi masih ada untuk sirkulasi udara, cahaya, dan tadi suara pun nggak langsung, dia akan kebias dulu gitu. Oh gitu ya, jadi fungsinya gang ini selain cahaya udara, dia juga bisa mengurangi efek suara dari kendaraan. Betul, kurang lebih begitu.
Oke, masuk sih logikanya. Jadi ada dinding, ada jeda kan, ada udara segala macam, ada dinding lagi. Betul. Make sense, make sense. Dan ini kayak untuk faktor safety juga dibikin tinggi ya, untuk samping nih. Iya, kebetulan ini yang hitam ini struktural. Jadi emang biar kan jadi kan tinggi nih Mas. Kami khawatir lah gitu kalau cuman dia berdiri tembok saja. Jadi kita kunci ke struktur bangunan. Jadi insya Allah ini aman sekali insya Allah. Gitu. Oke, jadi ini struktural ya makanya. Betul. Kan ini dari bawah tinggi Mas ya. Jadi karena emang levelnya kan turunan nih rumah di depan. Jadi mau nggak mau kita giniin, kalau nggak ada resiko kalau lakodarullah ada gempa gitu ya, nah bahaya gitu. Kalau ini kan kekunci insya Allah dia. Tapi enaknya rumah di Simpang tuh karena dua muka ya, jadi bisa bikin jendela di samping ya. Betul. Kalau ini gimana nih? Jadi memang ya itu pro cons ya Mas Mbak ya. Pertama memang keuntungannya cahaya pasti lebih banyak gitu. Tapi kekurangannya pertama privacy jadi lebih terekspos. Kedua juga mau nggak mau harus digarap kan. Jadinya budget pun akan meningkat ya. Karena tadinya fasad biasa satu muka, ini jadi 3 muka. Ini 2 sampai 3 lah. Jadi belakang juga jatuhnya masih fasad juga. Nah jadi untuk mensiasati itu pun kebetulan ini tuh hadap selatan Mas. Jadi samping sini tuh barat. Iya. Jadi matahari siang tuh dari jam 2 sampai jam 5 tuh panas banget. Jadi makanya kita di sini kasih owner tuh tetap mau punya opening yang banyak. Tapi gimana cara biar nggak panas dan privacy tetap terjaga. Akhirnya kita kasih ini pertama sayap-sayap dulu nih Mas, dengan panel-panel kayu gitu, biar nggak terlalu terekspos dari samping kanan kiri. Lalu kita kasih kisi-kisi besi lah gitu di depannya gitu, sebagai second skin untuk meredus tadi itu kurang lebih. Jadi kisi-kisinya nih hollow ya? Betul, itu hollow. Oke, cakep tetangga. Jadi kalau punya rumah di Simpang Jalan atau di Hook gitu, bener sih kata Mas Aryo tadi. Kita harus spend budget lebih ya, karena Betul. nggak bisa dibikin pasif ya. Nah ini kalau ini pasti ada depannya nih. Untuk gerbang kayak apa nih? Jadi ini kalau depan perpaduan hollow sama perforated ya, plat perforated. Jadi memang klien pengennya tetap transparan tapi tidak terbuka itu. Gitu. Jadi pengen kalau misalnya kita tutup pakai polikarbonat atau plat besi biasa kan udara nggak masuk ya Mas ya. Jadi kalau ini udara masih tetap lewat dan pandangan pun nggak terlalu ke-expose lah insya Allah kayak gitu. Kalau kanopi pakai apa? Kanopi pakai Habim ya. Ini pakai INP 150 lalu dikombinasi hollow dan kaca temper kanan kirinya. Sekarang kita mau lihat carportnya. Ayo Mas. Jadi ini lebar 8 ya? Iya betul, lebar 8. Yang dijadikan carport? Yang dijadikan carport kurang lebih 6 meter, cuman dikurang sekitar 40 cm. Ada blumbak sedikit, jadi klien tetap minta penghijauan lah dari samping. Karena kan ini ada area servis ya, biar udara yang masuk pun tetap sejuk ya, tetap segar gitu. Dan ada pemandangan juga lah buat dari servis gitu. Oke, di sini lantai pakai andesit kah? Betul, andesit 10 kali 10 seperti biasa. Mas Aryo banget ini. Dan ini berarti entrance-nya 2 nih? Betul, kalau misalnya mau ganti galon, ganti gas, atau ART, keluar masuk belanja gitu ya, nggak perlu lewat pintu utama gitu. Dan ini pun terlihatnya kita bikin ya nggak seperti bisa dibuka, tapi bisa dibuka gitu. Oh, kenapa nggak disamarkan? Samakan sama apa? Disamarkan. Oh disamarkan. Tadi karena emang pengen udara sama cahayanya. Karena kan di sini ada pintu buat ke kamar ART dan kamar mandi ART. Jadi mereka pun dapat sirkulasi cahaya dan udara yang masih baik lah insya Allah gitu. Oke, berarti emang sengaja diekspos begini ya? Betul. Supaya cahaya dan udara masuk bebas. Berarti di baliknya ini ada kamar mandi RT. Betul. Nanti kita bisa masuk Mas. Oh gitu. Bisa dari dalam juga ada akses gitu. Nanti aja ya nanti. Nah ini dia tamannya nih. Ini pakai bongkahan batu Mas. Betul. Ini ownernya unik ya, Masya Allah beliau suka explore macam-macam. Akhirnya mereka ini custom dan pas ngangkat ini pun berenam gitu orangnya katanya, benar-benar hebat banget Masya Allah ini. Luar biasa. Tamannya nggak terlalu besar tapi udah natural banget kelihatannya. Cakep Mas Aryo. Ini berarti pintu masuk utama. Betul, ini pintu utama. Nah, lantai ini teras pakai apa nih? Teras. Ini pakai bata tempel. Jadi memang masih mau ada elemen. Kan kalau batu alam andesit udah di sini nih di carport, pengen ada pembeda lah gitu. Jadi ini pun nanti sama sampai di dalam si foyernya. Jadi masih pakai sepatu sampai dalam gitu. Oke, siap. Oke, kita jadi penasaran Mas. Boleh kita lihat nih. Silakan. Material pintu pakai apa? Ini kayu merbau. Oh, kayu solid ya? Solid merbau solid betul. Mantap. Sebelahnya ini? Sebelahnya ini pintu servis lagi. Tadi yang gang tadi. Berarti bisa diakses dari depan? Bisa. Jadi misalnya di dalam nih lagi lakodarullah ya ada bencana atau apa, ada pintu lain. Jadi kita coba semaksimal mungkin manfaatin yang bisa digunakan gitu. Dan ini kan tadi yang ini ya buat
pemisahan antara bangunan dengan jalanan biar nggak berisik tadi. Jadi gang ini tuh tadi jadi airflow, cahaya juga buat sirkulasi orang lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Cakep Mas Aryo. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Yuk, mari. Pintunya gede juga nih pintu. Assalamualaikum. Masuk foyer, ini berarti tempat simpan-simpan sepatu, Betul. kaki gitu ya. Sepatu, jaket, helm, dan kardus-kardus sepatu lah ya, stok-stok sepatu lah kurang lebih gitu. Oke, begitu masuk nih layoutnya saya jadi inget hotel nih. Ya kan, lemari langsung kamar mandi nih. Betul. Jadi ini powder roomnya. Jadi dia di balik carport itu tetangga tuh. Jadi biar dapat tetap sirkulasi cahaya dan udara Mas Rizky di situ. Dipisah juga ya, untuk wastafelnya ada di sini nih, di luar. Cakep. Sekarang kita langsung masuk ke ruang utama. Wah, ini area apa nih Mas? Ini living dining ya. Jadi emang pengennya owner tuh pengen punya rumah open plan. Mereka juga rame ya. Anaknya tuh ada 3 saat ini. Lalu juga punya ART 2 dan mereka nih tipe owner yang banyak temennya, sering dikunjungin lah. Sering ngumpul. Sering ngumpul, makanya bisa dibilang banyak spot nongkrong di sini tuh kayak di depan tadi. Nanti di lantai 3 juga ada. Jadi intinya emang suka nongkrong gitu, makanya minta open plan dia gitu, yang bisa terhubung dengan orang lagi masak gitu atau lagi makan, lagi nonton dan lagi nyantai di inner court lah kurang lebih begitu. Dan ini jadinya setelah masuk saya baru ngeh ya kalau bangunannya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Betul. Compact ya. Compact. Ini di bawah nih cuma sekitar 60 meter persegi Mas. Di atas area area private-nya maaf. Terus di atasnya lagi baru area public-nya. Kalau misalnya mau nongkrong lagi ke atas bisa kayak gitu. Banyak banget spot nongkrongnya nih. Oke, kalau itu ini living, dining di situ ya. Oke, nanti kita muter ke sana. Saya mau bahas yang ini dulu nih. Area semi outdoor lagi nih. Wih, banyak banget area nongkrongnya nih Mas. Sampai belakang sini masih kelihatan natural ya. Betul. Nah, ini kalau desain awalnya memang gimana nih Mas? Kalau dari Jadi memang ini peruntukannya kan memang buat outdoor ya Mas. Maksudnya semi outdoor lah. Jadi bisa ini pun mereka minta kanopi yang bisa dibuka dan ditutup gitu. Jadi suatu saat lagi pengen udara banyak tinggal dibuka, tapi ketika lagi hujan tetap mau nongkrong di luar tinggal ditutup gitu. Bisa ditutup. Sampai dalam masih kelihatan natural. Dan ini kayak tembus ke samping ya? Betul. Nih ke gang tadi, ke depan pintu depan tadi. Dan ini lagi spot nongkrong nih. Nah, kalau ini gimana nih ceritanya? Jadi ya ini emang permintaan khusus ya, klien pengen kalau lagi ada yang masak gitu ya bisa sambil ngongkrong, jadi tinggal duduk sini. Jadi kalau ini mungkin lebih ke arah makan snack ya, breakfast gitu ya. Kalau makan beratnya di situ kayak gitu sih. Oke, ini bisa live cooking juga. Ini buat kalau hosting teman-teman datang nih nyaman banget kalau ada spot kayak gini ya. Untuk sirkulasi juga enak banget nih Mas ya. Ya. Ini dapur kan? Dapur, betul. Coba Mas, kita lihat Mas. Ini dapurnya masih inget nggak Mas luasannya? Cakep banget. Ini sekitar 3x3 sih Mas. 3x3? Ukuran kamar standar ya? Betul, ukuran kamar standar kurang lebih. Nah ini ada tema tertentu dari dapurnya Mas? Kalau ini kebetulan memang interiornya mereka pakai studio lain. Mereka tuh pakai Halonuma. Itu Masya Allah desainnya bagus. Dan memang unik ya mereka, dan stylenya itu punya karakter terutama buat yang anak-anak gitu, nanti bisa dilihat di kamar anaknya itu lucu-lucu lah dia kayak gitu. Dan ini dapurnya ada berapa Mas? Ini dapur bersih kah atau ada dapur? Hanya satu. Ini jadi hanya ini dapurnya hanya ini dia. Oke, dapur basah, dapur kering ini ya. Betul. Di sini ada kompor, wastafel yang sambil lihat pemandangan itu jadi nyuci piring with a view. Keren. Oke Mas, kita kemana lagi nih Mas Aryo? Sini kali ini ya, tadi area servisnya ya. Oh ya. Jadi ini kita bikin desainnya kamuflas ya. Ini pintu kamuflas, jadi nggak kelihatan secara langsung gitu. Padahal ini sebenarnya tadi ada akses ke ruang servis tadi. Gitu. Oh, jadi kalau dari dalam kamuflase ya? Betul. Ini dia tembusannya tetangga. Jadi ini tempat jemur, kamar ART dan kamar mandi ART gitu. Dan di sini buat storage galon, storage gas gitu. Jadi ketika tadi mereka mau ganti, tinggal orang yang nganter taruh sampai sini aja gitu. Ntar tinggal orang ART yang masukin ke dalam ngegantiin kayak gitu. Cakep ya. Dan ini walaupun adanya di sudut tetap terang ya. Alhamdulillah. Padahal lagi nggak terlalu terik hari ini, tapi masih masuk cahayanya. Enak Mas. Ini jemuran juga udah cukup banget ya. Oke, kita kemana lagi nih Mas Aryo? Kita ke atas ya sekarang ya. Kita mau bahas lantai 2 nih. Ya, insya Allah. Siap.
Saya baru nyadar di sini. Ternyata ada skylightnya di paling atas ya. Oh iya betul. Jadi memang ini juga salah satu fitur rumah ini ya, karena kan 3 lantai ya. Kita pengen gimana cara rumah ini tetap terang di bagian tengahnya gitu. Apalagi ini pusat rumah inilah gitu. Kalau ngumpul di sini sambil makan, nyuapin anak gitu, bisa sambil nonton. Orang tua yang nongkrong di situ gitu. Jadi memang pengen tetap terang, nggak lembab gitu. Makanya kita bikin di sini jalur tangga dan ada skylight di atasnya. Ini void tangga nih. Nggak terlalu besar tapi cukup. Oke Mas Aryo, kita naik. Ya. Untuk alas tangganya pakai apa nih? Ini pakai kayu solid juga. Kayu solid juga? Enak. Beda ya kalau kayu solid ya? Dibandingin concrete wood ya? Iya. Ketika bersentuhan sama kulit tuh rasa Lebih hangat dia. Bener-bener. Adem tetangga, nggak gerah. Oke Mas Aryo, kita sekarang ada di lantai 2. Iya, lantai 2. Jadi lantai 2 ini memang lebih private ya. Peruntukannya memang total buat istirahat keluarga gitu. Jadi di sini pertama ada kamar mandi sharing ya. Buat kamar mandi anak gitu. Intinya lucu banget tuh. Ya. Bagi 2, permisi. Didesain memang lebih fun ya, karena memang peruntukannya lebih buat anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 cewek semua gitu. Kecil-kecil ya. Betul, masih kecil-kecil. Makanya di sini lebih playful gitu. Betul. Oke, lanjut. Mas Aryo. Ini sebelum masuk, saya lihat ada detail menarik nih. Itu ini sih router internet aja sih. Buat naro ya. Ya, buat naruh. Total ada berapa kamar di rumah? Total di sini ada 4 plus 1. 4 plus 1. Kalau di sini cuma 3. Sini 3, di atas ada 1 lagi. Oh, ekstra. Siap. Sekarang kita mau lihat kamar yang mana dulu nih? Ini pertama paling depan kamar master. Oke, sini tetangga. Di depan pintu area apa nih Mas? Jadi ini area walking closet ya, sama meja rias dan meja kerja lah. Multifunction lah. Jadi kalau mau kerja di sini bisa, atau mau sebagai meja rias bisa. Dan ini sih saya wardrobe-nya lah kurang lebih. Jadi memang challenge-nya juga di rumah ini beberapa furniture tuh owner udah punya. Jadi kita harus menyesuaikan desain dan warna material lah kurang lebih kayak gitu. Kalau di area ini yang mana yang existing furniture? Ini itu, kalau di bawah tadi meja makan, terus meja TV, sama lemari kristal-kristal tadi lah. Cakep-cakep Mas. Ini walaupun warna kayunya nggak terlalu terang, tapi karena pencahayaannya bagus, betul. Nggak gelap ya? Jadi emang berani milih warna ini juga karena ada pertimbangan cahaya sih. Jadi nggak perlu, kalau siang-siang nggak perlu nyalain lampu lah insya Allah. Gitu. Oke, kita lanjut Mas ke area private-nya lagi nih. Master bedroom-nya. Cakep ya Mas. Kompak sih, memang sesuai kebutuhan aja gitu. Yang penting tetap punya jendela sebagai sirkulasi cahaya dan udara kalau siang-siang dibuka gitu ya. Habis itu ini juga ada akses ke balkon, kalau mau nongkrong lagi. Ada balkonnya ya? Ada balkonnya. Nggak kelihatan dari depan. Mungkin karena tinggi ya. Nah, saya mau kasih lihat ini dulu nih, jendelanya nih. Ini adanya di samping. Jadi ya langsung kelihatan rumah tetangga tuh sebenarnya. Betul. Ya karena permukiman lama, jadi lumayan padat ya Mas. Untuk privacy udah dijelasin tadi Mas Aryo. Ini saya lihat ceilingnya nggak terlalu tinggi kan Mas? Jadi ini hanya 27 Mas, 27,5 kalau nggak salah. Oh, kenapa Mas? Untuk efisiensi budget juga sih Mas gitu. Pertama, anak tangga itu sangat berpengaruh. Ketika makin luas berarti kan makin tinggi, berarti anak tangga akan bertambah. Nanti putarannya tuh nggak dapet gitu. Jadi itu juga sih biasanya nyiasatin itu gimana caranya biar anak tangganya tetap enak, ergonomi nggak dipaksakan gitu ya, nggak terlalu nanjak. Begitu juga efisiensi budget sih Mas. Ketika plafon tinggi-tinggi banget berarti struktural makin besar kan. Gitu. Nah itu budget udah pasti membengkak kayak gitu. Berarti karena efisiensi itu ya, uang, budget dan juga tenaga. Jadi naik tangganya nggak effort. Iya, betul. Jadi tetap nyaman, ergonomi. Tetap nyaman. Dan tadi kalau kalian perhatiin ada 2 bordes, jadi bisa berhenti. Ya, buat istirahat lah. Buat istirahat. Di kamar tidur utama ini ada apa aja? Di sini ada master bathroomnya ya di dalam. Coba lihat. Silakan. Kompak ya? Tetap dapat wastafel sendiri, terus dapat shower. Juga ada jendela sendiri ya gitu, cuman menghadap samping gitu tadi ke arah servis tadi. Jadi insya Allah tetap private ya, dari depan nggak kelihatan. Benar-benar. Masih temboknya sendiri nih. Masih tembok sendiri. Unik sih ini bentukannya. Tuh, jadi area basahnya nih tetangga yang di balik kaca ini. Wah, anginnya terasa. Kalau dari samping ya mungkin karena kontur tanahnya agak tinggi ya. Jadi rumahnya kelihatan ya, betul, terutama dari jalan yang sebelah sana tadi itu. Mengintimidasi gitu. Ya. Padahal kalau udah masuk enggak loh. Ya. Oke, ini pintu apa nih? Ini balkon aja sih Mas buat
Jadi owner kalau lagi mau nongkrong bisa gitu. Silakan. Full tempat nongkrong tetangga. Ya, betul. Tapi di sini karena balkonnya adanya di kamar tidur utama ya tetangga, jadi railingnya bisa dibuat lebih santai ya. Ya, betul. Artinya ya ini tetap safety, cuma selera owner ya. Betul. Apa mas, pantasan saya nggak lihat ada balkon nih. Ternyata di balik ini. Masya Allah. Masya Allah, keren. Oke, kita lanjut. Yuk, kita kemana lagi nih Mas Aryo? Selanjutnya ke kamar anak, Mas. Ini kamar anak sharing. Jadi anak kedua dan ketiga masih kecil ya. Ini mereka satu kamar masih berdua. Wih, yang ini nuansanya lebih terang ya. Betul. Dibandingin kamar tidur utama nih. Anak-anak insya Allah nggak takut nih tidur di sini. Karena terang. Betul. Insya Allah. Playful juga warna-warnanya. Ini warna biru apa ya Mas kira-kira? Aduh, biru apa ya Mas? Saya nggak apa lagi kok nama kode-kode. Iya, kalau tetangga online tahu tulis di kolom komentar ya. Kita juga penasaran nih. Di sini ada bukaan dari samping dan dari belakang. Itu belakang nggak? Betul, dari belakang. Oke, ini luasnya inget nggak kalau kamar tidur anak? Kalau ini 3,5 kali 3, Mas. 3,5 kali 3 tapi masih bisa buat 2 kasur. Betul. Nah, lihat Mas, susunannya. Gimana nih Mas? Kalau dari Mas Aryo nih? Sebenarnya kalau ini udah masuk ke desain interiornya ya, oke. gitu ya. Yang Cuman tadi cerita. betul. Jadi memang kalau saya lihat memang pertama dari segi arsitektural ya, karena di sana tuh cenderung panas Mas, lebih dari sana. Jadi makanya kita bikin hanya kaca mati di atas saja, yang penting cahaya bisa bantu lah gitu. Tapi secara view dan secara apa namanya bukaan nggak kita bikin kayak gitu. Oke. Biar safety juga ya, karena kesana kelihatannya kayak tinggi banget di sana tuh. Iya, yang nempatin anak-anak soalnya. Nah gitu. Dan biar gak panas kan, yang ada nempelnya ke sana kan Mas gitu. iya, Kalau nempel sini kan mungkin akan lebih cenderung lebih panas gitu ya, karena terlalu dekat sama sumber matahari gitu. Oke, makanya yang dibuka hanya di bagian sini ya. Betul. Untuk lantai pakai apa? Kalau ini pakai parket Mas, Parket nih. SPC. Ya. Oh, SPC. Selain tempat tidur, lemari pakaian dan juga ini meja belajar. Lucu-lucu banget. Ini unik nih Mas, desainnya bagus. Jadi dia ketika tambah umur nanti nih, mejanya bisa dicopot, naikin sesuai kebutuhan tingginya. Cobain Mas. Silakan coba. Nah, misalnya udah tambah tinggi nih, tambah gede, dinaikin. Ini sampai paling sesuai. Nah, itu. Ini nanti untuk paling dewasanya di sini kurang lebih. Oke, kita balikin lagi. Tingkat kepresisiannya tinggi sekali. Terus ini juga ada TV. Oh, cakep. Jadi dikamuflase, dimasukin ya. Keren. Saya kira lemari penyimpanan biasa, ternyata lemari penyimpanan luar biasa. Di atasnya juga tuh kayaknya ya. AC ya? AC. Penyimpanan luar biasa. Oke, kita lanjut ke kamar 3. Ya, betul. Nah, ini kamar anak juga? Iya, ini kamar anak yang pertama. Yang sudah 5 tahun ya kurang lebih ya. Oh iya, ini warnanya lebih Betul. netral. Tema sama ya kurang lebih, cuman warnanya aja lebih netral gitu. Ukurannya juga mirip ya? Kurang lebih ini kayak dapur 3x3. Oh, ini di atas dapur ya? Di atas dapur ini. Di atas dapur persis. Dia dapat bukaan ke ini nih, taman belakang. Betul. Dan karena penghuninya anak-anak, makanya di jendela di atas ya? Betul. Dan anaknya Masya Allah aktif-aktif gitu. Jadi emang harus di note sekali. Keren Mas, kamarnya Mas. Kita lanjut. Nah, kalau naik lantai 3 nih ya masih private. Cuman kadang keluarga atau teman-teman mereka juga tetap akan naik sini sih. Terutama kalau biasanya orang tuanya di bawah nih. Iya. Nanti anak-anaknya di atas biasanya. Oke, kita lihat. Oh, ini area bermain. Betul. Jadi tadi emang biasanya kalau kita nih teman-teman pada datang, orang tuanya di bawah, yang di atas anak-anaknya sampai visiternya gitu. Oh, iya. Area bermain lengkap lah gitu. Tapi insya Allah tetap safety juga ya Mas Mbak ya. Oh iya, ada railingnya juga tuh. Dan sebelum nyampe railing dibatasin dulu pakai pot. Betul. Jadi nggak sampai megang. Itu yang bagus. Langkah yang bagus. Cakep Mas. Kalau lantai di sini pakai apa? Kalau ini pakai parket sih Mas, kalau ini nih. Parket ya? Ini parket ini dia. Oh iya benar. Ini beda, ini parket dia. Ini kayu solid nih. Luas berapa nih area ini? Ini sekitar 4,5 kali 4,5 Mas kalau lebih. Oke, dia jendelanya hampir 360 ya? Betul. Bagian belakang, di samping. Di sana pakai glass block. Oh iya. Jadi kalau pagi mata dari sana Mas tetap masuk juga ke sini lewat glass block itu gitu. Oke, katanya di lantai 3 ada satu kamar lagi. Ya, ini.
Oke. Tapi saat ini sih lagi jadi gudang aja Mas Mbak. Karena kan tadi si anaknya kan yang kecil masih sharing tuh. Nanti kalau udah beranjak lebih dewasa gitu ya, baru akan dipecah jadi satu-satu. Oh, ada yang di atas Sendiri-sendiri, betul. Kemungkinan yang nomor 1 akan naik, nanti yang kecil-kecil di situ gitu. Cuman sampai saat ini sih cuma jadi gudang aja, belum diisi apa-apa sih. Iya sih. Wah, fungsional aja dia ya. Ini betul. kamarnya nih, tetangga. Jadi kamarnya 4+1. Betul. Dan Mas Aryo, saya masih mau nanya beberapa hal, boleh? Boleh silakan. Kita lanjut ke bawah aja ya. Ayo silakan. Ayo. Ya, tetangga, masih bareng Mas Aryo dari Joy Boy. Oh, bukan Joe and Bo. One Piece dong. Mas Aryo, ini kan desain Mas Aryo bangunan tahun berapa ini? Ini tahun awal tahun ini, Januari. 2025? 2025, betul. Baru jadinya? Baru jadinya. Oke, ketika proses pembangunan, sebelum pembangunan lah, owner datang ke Mas Aryo mintanya apa nih? Sebenarnya simple ya permintaannya, yang penting rumah tadi karakternya tuh pengen open plan gitu, karena memang tadi banyak tamu atau teman-teman yang datang dan cenderung nongkrong gitu, bukan sekedar berkunjung aja gitu, dan bisa berlama-lama di sini. Jadi gimana caranya rumah ini tuh bisa nyaman ditinggalin ketika ada yang datang berkunjung, jadi keluarga tuh tetap aman, nyaman gitu. Makanya tadi kita bikin yang buat publik tuh yang bawah aja nih, yang buat tamu-tamu teman-teman yang bawah, jadi keluarga full di atas gitu. Dan kalau emang mau ekstra tambahan lagi kayak tadi, anaknya mau main nih gitu, anak-anak mau main, karena kalau di kamar kan nggak bisa main, buat tidur doang kan, akhirnya itu kita bikin di lantai 3. Jadi yang lantai 3 buat anak-anak, yang dewasa tuh orang tuanya di bawah gitu sih. Berarti waktu itu proses pembangunan berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan pembangunan. Dari tanah kosong? Dari tanah kosong. Betul. 2024 ya saya bayangin. Iya betul, sekitar 2024. Proses desainnya berapa lama sih? Susah nggak sih? Wah, kalau desain sejujurnya lama. Jadi ini lucu nih kliennya, karena kliennya kan temen lama gitu ya, teman SMA. Mereka datang tuh kalau nggak salah 2021. Bilang mau bikin rumah, udah ngobrolin bla bla bla, mereka udah punya tanah di tempat lain. Nah, habis itu saya survei lah. Nah, di situ qadarullah saya ngasih masukan bahwa tempatnya kurang layak untuk dibangun, karena kan mau bangun rumahnya bagus ya. Maksudnya mereka udah kasih referensi mau kayak gimana, dan saya udah perhitungkan oh budgetnya akan segini nih. Nah, kalau dibangun di tempat itu sangat-sangat merugikan menurut saya, karena pertama gangnya satu mobil, lalu kalau berpapasan harus mungkin ada yang ngalah dulu, dan kalau mau belok pun kayak akan patah berkali-kali. Yang intinya kalau saya lihat secara value nggak cocok rumah itu ada di situ gitu. Akhirnya mereka pertimbangkan sekali, dan akhirnya datang lagi bilang ya udah deh kita cari tanah lagi. Akhirnya mereka beli tanah inilah gitu. Jadi Mas Aryo bisa, karena temen ya. Iya. Kasih pertimbangan kayak gitu ya. Betul. Iya, menarik juga itu insight. Tapi memang begitu sih Mas, nggak sedikit juga klien kami yang sebelum beli minta dilihat dulu juga ada yang kayak gitu. Jadi pengen lihat pandangannya gimana sih gitu, apakah rumah ini worth it untuk dibangun atau enggak gitu. Karena memang apalagi buat pasangan yang baru pertama kali beli rumah, Mas, saya itu jujur saya pun dulu hampir kayak gitu Mas. Saya dulu hampir gitu, kayak udah panas sama harganya, dikira ini worth it gitu-gitu. Padahal pas setelah saya udah bangun rumah tempat lain dan saya menjalani tempat yang beda-beda, alhamdulillah pas ngeliat lewat tempat itu lagi kayak ya Allah, untung Allah tolong nggak jadi beli di situ. Kalau jadi beli di situ, aduh nggak tahu deh. Keadaannya tuh yang ya nggak mikir aja Mas gitu, kayak mikir cuman wah kayaknya bagus nih hook, terus harganya murah, worth it. Padahal kalau lihat lingkungan, aduh rumah tuh mesti lingkungan tuh penting banget sih gitu, kayak alhamdulillah lah gitu. Jadi itu sih kadang banyak klien yang ada lah beberapa yang minta, Mas boleh nggak saya lihat, kita ngobrol dulu itu. Oh boleh, silakan gitu. Kayak gitu. Oh berarti Mas Aryo lihat dulu site-nya ya? Betul, lihat dulu site-nya. Kira-kira gimana ya? Nggak langsung desain? Enggak. Betul. Pasti lihat dulu sih Mas gitu. Karena kita kan analisa dulu kan rumah ngadep mana, terus tantangan di tiap daerah tuh kayak apa gitu. Dan tadi ketika ada tiang listrik nggak, kabel nggak, itu pertimbangan besar banget sih buat kita yang kayak gitu. Nggak mungkin kan kita paksain tabrakin, dan arah mobil, arah-arah kayak gitu tuh biasanya kita pertimbangin lah arusnya lewat mana biasanya kayak gitu sih. Apalagi udah soal banjir ya, saya selalu nekenin, Mas Mbak tolong pastiin ini nggak banjir. Kalau banjir akan merugikan sekali gitu ya. Alhamdulillah mereka mendengar sekali ya gitu. Ya udah gitu sih. Luar biasa. Selain arsitek juga pengalaman loh, berpindah-pindah rumah udah berapa kali? Aduh, alhamdulillah. Ya, kontraktor Mas, saya pindah-pindah. Betul. Luar biasa. Keren Mas Aryo.
Nah, kemudian suka ada yang nanya nih ke saya nih, Mas, kalau misalnya lagi ngobrol, tanyain dong budget segala macam. Kira-kira kalau Mas Aryo mau spill nggak nih? Range juga boleh. Gitu. Kalau untuk rumah ini? Rumah ini atau mungkin jasa Mas Aryo gitu. Oke. Jadi kalau kami sih jujurnya variatif sekali Mas gitu. Dan banyak arsitek atau studio tuh ya banyak yang nggak mau terima project renovasi. Nah untuk Joinbo sendiri ini bismillah ya kami justru seneng juga sama renovasi. Kenapa? Karena renovasi itu biasanya lebih challenging Mas. Gimana caranya rumah yang udah sumpek, udah salah bisa kita perbaikin, bisa kita buat lebih sehat lah gitu ya. Dan ditambah itu kan lebih problem solving ya Mas Mbak gitu dibanding kita udah hancurin beli baru ini itu. Allahualam ya budget tentatif ya tergantung tadi ya. Rumah itu yang dihancurin masif apa enggak gitu. Cuman kami akan tetap buka pintu kalau emang itu renovasi dan itu masih ada chance untuk diperbaikin akan kami terima gitu. Karena memang tadi kami ini kalau bisa dibilang kan Joinbo sendiri enggak yang aneh-aneh banget desainnya. Maksudnya enggak yang majestic atau mungkin iconic gitu ya, enggak yang aneh banget sih tiba-tiba aneh banget itu enggak. Jadi karena emang kita tuh lebih ke function banget gitu. Gimana caranya kita minta tuh selalu kebutuhannya apa, berapa keluarganya, berapa orang, anaknya berapa gitu, dan behaviornya apa di rumah itu semua kita pengen tahu dan nanti akhirnya kita kasih nih acuan dari kita. Misalnya mereka udah bayangan, saya mau bikin rumah 200 meter persegi. Padahal setelah diceritain, ini mah 150 cukup. Soalnya bayangan mereka mungkin rumah saya yang lama soalnya luas segini tapi kok sempit ya. Mungkin karena letaknya ruangnya nggak bener gitu. Kalau udah di layout atau di desain yang lebih baik bismillah kan lebih bagus gitu dan lebih fungsional gitu, dan itu pun yang menjadi value utama kami sih gitu. Gimana caranya owner tuh nggak terpaku harus bangun rumah baru, padahal bisa aja pakai rumah yang udah lama, rumah bekas, rumah bobrok gitu bahkan gitu ada aja gitu yang bisa bismillah ya bisa kami perbaiki lah gitu. Jadi nggak banyak loh yang mau ini ya, yang mau handle renovasi rumah gitu ya? Betul. Nggak banyak ya? Nggak banyak, karena memang jujur Mas ribet. Renovasi itu ribet, karena ngitungnya udah bingung. Udah misalnya kita bobok satu titik. Nanti yang titik sampingnya itu mesti nggak dihitung, pasti mau nggak mau kena gitu. Entah karena pecah, entah karena apa, macem-macem lah gitu. Resiko tuh lebih gede. Dan tadi bisa, kalau nggak ngulik banget bisa nggak efektif juga gitu. Tapi kita pun juga gitu ya, kalau udah ngelihat, udah kita analisa ternyata aduh nggak cocok nih atau udah nggak bisa banget, kita akan bilang nih Mas kayaknya akan berat. Kalau tetap kita paksain tetap bisa, tapi konsep ini nih kita jelasin gitu. Nah soal budget sampai lupa tadi. Oh iya. Kalau budget tadi kita variatif ya. Start mungkin sekarang di 6 jutaan sih Mas. 6 jutaan ke atas lagi tergantung tadi ya. Tapi kalau kita insya Allah selalu nggak yang aneh-aneh, maksudnya style kita tuh nggak ada yang marmer, granit, slab gitu-gitu yang atau yang profil-profil enggak sih. Kita emang lebih ke modern minimalis, modern tropis gitu-gitu sih. Pokoknya yang cocok sama iklim kita lah gitu insyaallah kayak gitu. Jadi bisa lebih ke desain yang beradaptasi ya. Betul, sama Indonesia. Insyaallah begitu sih. Nah, satu pertanyaan terakhir. Kalau misalnya dari Mas Aryo ada tips nggak nih biar rumah terasa natural gitu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya sih selalu ya, pertama ngeliat rumah tuh analisa yang saya cari selalu opening gitu. Karena opening tuh atau sirkulasi cahaya udara tuh sepenting itu. Karena saya lebih baik pakai blind atau cover lah gitu ya, dibanding kita tutup gitu. Jadi mendingan kita nyiasatinnya karena suatu saat kita butuh tinggal dibuka gitu. Tapi ketika kalau cuman maksudnya kita udah bikin permanen gitu ya, kita tutup gitu ya, kekurangannya nanti jadinya artificial gitu, lampu yang efeknya juga nggak bagus ya, bukan vitamin D gitu kan, sinar matahari gitu ya. Dan rumah pun nanti jadinya bisa lebih sehat karena tadi nggak lembab, terus dia juga kering terus gitu. Akhirnya impact ke depannya pun buat keluarga akan lebih baik gitu sih. Paling itu sih natural tuh kalau mau paling opening, habis itu tanaman lah gitu. Oke, lebih ke titik beratnya lebih ke pencahayaan dan penghawaan ya. Betul. Nah, kalau tanaman sesuaikan aja sama seleranya. Nah, iya sih, klien banyak yang nggak mau pakai tanaman. Siapa tahu ada yang suka tanaman rambat, tanaman bunga, itu masing-masing lah. Tapi siapkan area hijau tetangga karena itu bikin rumah jadi terasa lebih adem dan juga luas. Makasih banyak Mas Aryo ya. Iya, sama-sama Mas Rizky. Nah, kalau tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana? Ke Joinbo Studio ya, itu di @joinbo di Instagram ada, atau website kami juga ada. Nanti silakan dicek-cek aja insyaallah. Luar biasa. Punya website ya? Ada juga. Wih.
Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Maaf mas, jangan. Ini nggak pakai ready mix rumah yang ini, nggak pakai iya. Pakai nggak? Pakai. Banyakan proyeknya. Susah. Harus pas banget nih. Iya rapat ya mas. Susah ya ternyata.